Bu, lagi nggak ngapa-ngapain, cuma saya agak lagi bete, lagi sebel banget, lagi mangkel. Bete kenapa, Bu? Ini tadi kan saya habis ngajar di kelas 7B. Lah, anak-anaknya itu bikin saya kesel banget, bikin saya marah sekali. Nah, emang anak-anaknya kenapa, Bu? Lah, ketika saya ngajar, kan saya ngajar di PS tuh, Bu. Lah, anak-anaknya itu apa ya, Bu, nggak semangat banget. Pas saya datang aja udah, istilahnya udah responnya aja datar biasa aja gitu, nggak disambut dengan hangat, disambut dengan ceria. Mereka itu setelah saya menerapkan pelajaran mereka itu, ya awal mula saya agak tegas ke mereka memperhatikan, tapi lama-lama mereka udah jenuh, udah bosen, ada yang ngobrol sendiri, main sendiri. Saya tegur pun mereka acuh tak acuh gitu, istilahnya kayak gitu aja gitu, nggak tertarik sama sekali. Udah pokoknya seperti itulah saya jadi seperti nggak di istilah saya tuh kayak ngomong sendiri, nggak direspon. Oh gitu ya, Bu ya. Terus kira-kira Ibu inginnya seperti apa, Bu, anak-anaknya? Ya saya ingin ya, Bu, anak itu biar mereka itu ketika saya masuk dan saya menerangkan materi ajar, mengajarkan ke mereka, mereka itu bisa memperhatikan, kemudian semangat, antusias. Jadi komunikasinya itu bukan hanya searah, tapi dua arah gitu loh, Bu. Jadi antara siswa dan guru, guru dengan siswa tuh pinginnya tuh dua arah. Jadi kita tuh bener-bener, oh berarti ini anak itu benar-benar merespon kita loh, anak itu semangat, antusias seperti itu, dan aktif dalam mengikuti pembelajaran, punya seperti itu. Anak-anaknya yang aktif ya, Bu ya. Loh, Ya. mengapa, Bu, kira-kira kenapa kok bisa anak-anak itu belum aktif, Bu? Karena ini kan pengalaman saya, Bu ya, saya sih introspeksi diri, merefleksikan diri kayak gini. Mungkin selama ini kan saya mengajar monoton ya, Bu, saya tidak menggunakan media pembelajaran sama sekali, hanya bermodalkan buku aja, sumbernya juga. Ketika di kelas juga saya menggunakan metode konvensional, hanya menggunakan ceramah aja gitu. Mungkin mereka otomatis kan tidak tertarik gitu loh, Bu. Jadi karena mungkin saya tidak menggunakan media, metode ataupun strategi pembelajaran yang bisa menarik siswa. Lalu hambatan yang lain apa, Bu, yang Ibu rasakan selama mengajar? Hambatannya ya seperti itu aja sih, Bu. Berarti siswa tidak aktif. Iya, siswa tidak aktif, siswa nggak semangat, nggak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, otomatis hasil belajarnya pun juga rendah nilainya. Hasil belajarnya rendah ya, Bu, Iya. jadinya ya, Bu. Lalu yang sudah Ibu lakukan nih selama ini nih apa, Bu? Kalau selama ini sih saya belum melakukan apa-apa ya, Bu ya. Cuma saya baru akan merencanakan, istilahnya akan, aku harus seperti ini. Nah, rencananya apa, Bu? Kan berarti kan itu tadi Bu Nuril kan masanya seperti ini. Lalu kira-kira solusi ataupun rencana yang akan Bu Nuril lakukan itu apa dalam menghadapi masalah tersebut? Ya mungkin seperti ini, Bu. Saya dalam istilahnya udah membuat rencana ya, Bu, untuk kayak gitu. Saya tuh ingin membuat media pembelajaran yang menarik. Jadi misalkan di situ ada PowerPoint. Nah, PowerPoint itu kan IPS itu kan banyak konsep, banyak hafalan ya, Bu, yang mereka itu mau nonton. Jadi nanti saya akan membuat suatu media pembelajaran berupa PowerPoint interaktif, di mana di dalamnya itu ada beberapa gambar ataupun video pembelajaran yang ada kaitannya dengan materi yang saya ajarkan. Jadi nanti mereka diselingi gitu, ada video pembelajarannya, kemudian ada gambar-gambarnya yang mereka itu bisa, istilahnya dari gambar itu mereka nanti akan bisa mengidentifikasi gitu, dan kemudian menerapkan model-model pembelajaran atau strategi maupun metode pembelajaran yang bisa melibatkan siswa untuk aktif dan semangat dalam pembelajaran. Berarti strategi sama metode juga ya. Iya. Kira-kira metode atau strategi apa yang akan Ibu gunakan, Bu? Salah satunya itu PBL, problem based learning gitu. Karena di situ kan siswa ada identifikasi pada masalah, kemudian organisasi sosial belajar, kemudian pembimbing pendidikan baik secara individu maupun kelompok, kemudian menyajikan hasil karya seperti itu, kemudian melakukan evaluasi. Dan di situ kan dengan PBL itu siswa itu mau tidak mau mereka itu dituntut untuk aktif untuk menemukan dan solusi masalah itu apa seperti. Dan PBL ini tuh
sesuai dengan pembelajaran saat ini. Jadi untuk berpikir hots tuh bener-bener ini. Jadi nanti diharapkan medianya ada, metode modelnya menggunakan itu, kemudian siswanya ya otomatis juga bakalan, ya saya harap ada perubahan lah. Gitu ya Bu, diharapkan ada perubahan. Nah Bu, kalau misalnya ibu sudah melakukan itu ya, tapi ternyata harapannya tidak sesuai, itu langkah ibu selanjutnya bagaimana? Ya kalau seperti itu otomatis nanti kan ada beberapa siklusnya Mbak. Misalkan satu kali nggak berhasil, nanti saya mungkin dalam menerapkan model pembelajarannya ataupun medianya ada yang kurang tepat, otomatis nanti akan diperbaiki ke pertemuan kedua selanjutnya. Misalkan nggak ada yang kurang berhasil juga, dan nanti akan melakukan perbaikan lagi, kita evaluasi lagi, oh kira-kira ini apa sih yang kurang, yang belum, akibatnya apa, dampak masalahnya, penyebabnya itu apa, kemudian kita cari solusinya lagi seperti apa, tergantung nanti. Berarti dengan melakukan siklus ulang ya Bu? Iya ya, siklus ulang bisa ya seperti PTK lah, kita membuat PTK itu kan ada istilahnya, ada perencanaan, kemudian ada observasi, kemudian ada refleksi seperti itu, ada perencanaan, tindakan, observasi, dan ada refleksi seperti itu. Nah selain ibaratnya mungkin ibu tadi membuat PPT, terus dengan metode, ada lagi nggak Bu, supaya kan tadi pas pertama bilang biar komunikasi dua arah tuh Bu, kan selama ini komunikasinya masih satu arah, bagaimana cara ibu supaya di dalam pembelajaran itu komunikasinya bisa dua arah, tidak satu arah lagi? Nah itu sih dengan menggunakan model PBL itu kan bisa Bu, bisa istilahnya di situ kan otomatis siswa dirangsang dulu untuk oh ini masalahnya apa, komunikasinya apa. Dengan adanya suatu kasus mereka otomatis akan penasaran, oh mereka ini apa sih Bu, ini apa sih Bu, otomatis dengan media pun mereka akan tertarik gitu loh Bu. Lah karena untuk menambah mereka biar tambah semangat, tambah apa, mungkin kita kasih reward gitu loh Bu, reward buat mereka seperti itu. Misalkan kelompok siapa itu kan nanti pembelajarannya juga berkelompok, jadi juga di situ otomatis siswa aktif untuk diskusi, tanya jawab, untuk mengeluarkan pendapat mereka seperti itu. Nah kalau misalkan supaya mereka benar-benar aktif di dalam diskusi, nanti kita misalkan kasih reward lah, siapa sih yang aktif gitu, nanti kasih reward seperti itu. Kayak gitu. Iya bagus sekali itu ya Bu ya. Kesimpulan dari pembicaraan kali ini apa ya tadi Bu? Berarti masalahnya adalah siswa tidak aktif, tidak aktif, tidak antusias, tidak semangat, hasil belajar rendah. Oke. Berarti rencananya tadi Ibu mau apa ya? Mau membuat media pembelajaran interaktif, misalkan PowerPoint tadi, kemudian menggunakan model-model pembelajaran ataupun strategi pembelajaran yang bisa membuat siswa aktif. Oke Bu. Lalu kira-kira di dalam mengaktifkan siswa tersebut ada nggak ibaratnya pihak-pihak yang perlu Ibu libatkan supaya di dalam pembelajaran itu siswa menjadi senang belajar, menjadi antusias seperti itu Bu? Kalau pihak-pihak yang dilibatkan itu otomatis ya guru itu sendiri dan siswa yang paling pokok utama gitu loh. Tapi juga kalau ada juga unsur yang mendukung, istilahnya dalam artian di sini fasilitas sarana sekolah lah, istilahnya yang memadai, yang mendukung gitu, perlu dilengkapi supaya apa? Supaya kita juga terfasilitasi. Jadi ada kita mau membuat seperti ini, oh fasilitas sekolah menyediakan, kemudian juga peran orang tua juga istilahnya mendukung lah seperti itu. Untuk fasilitas sekolah Bu, apakah sudah memadai untuk dilakukannya pembelajaran dengan PowerPoint? Kalau belum sih Bu, soalnya kan di sini kan belum ada proyektor, setiap kelas itu kan belum tersedia proyektor, jadi otomatis kita ya harus menyediakan sendiri, apa-apa juga sendiri. Berarti nanti Ibu akan menyediakan proyektor sendiri untuk pembelajaran menggunakan PowerPoint? Iya seperti itu, mau tidak mau, karena kan sekolah belum menyediakan, belum ada gitu. Berarti untuk hari ini berarti komitmen Ibu untuk mengaktifkan siswa akan dilakukan kapan Bu? Ya mungkin minggu depan udah mulai lah. Minggu depan ya Bu ya, nggak bisa besok ya Bu? Ya belum, kan perlu persiapan dulu, kita kan juga perlu minjem proyektornya gitu. Iya. Ya saya rasa sudah sangat bagus sekali ya Bu ya ininya apa
rencana ataupun strategi yang udah Ibu susun. Semoga dengan rencana ataupun strategi ini bisa mengatasi masalah Ibu dan menjadikan siswanya aktif ya. Yang semangat ya Bu ya. Iya pasti. Iya, kalau ada kendala pokoknya ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasinya ya Bu ya. Tetap semangat. Yaudah Bu, saya pamit dulu ya Bu ya, mau ke kelas ini. Ya, makasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nana. Sebenarnya lagi sibuk apa ini? Ini lagi ngoreksi anak-anak hasil soal. Bagaimana? Gimana Bu kira-kira ketika mengajar Bu? Kayaknya kayak orang lagi Aduh. kesel apa gimana? Tiap kali ngoreksi itu senut-senut Bu. Oh, Karena melihat hasilnya itu di bawah harapan lah. Karena kalau saya perhatikan di sini perhitungan anak-anak itu masih belum menguasai untuk cara menghitung terutama perkalian, pembagian seperti itu. Belum menguasai berarti ya Bu? Belum menguasai. Nilainya berapa Bu emang Bu? Ini kan untuk KKM, untuk matematika itu kan untuk kelas 7 itu 68. Kalau setiap kali saya mengoreksi ternyata nilainya itu masih di bawah KKM, itu saya anggap kan belum menguasai materi tersebut, maka akan saya ulangi. Ya, kebanyakan kesulitannya itu anak sudah bisa mengerjakan caranya, tapi hasilnya yang salah karena belum menguasai penghitungan itu. Perhitungannya ya Bu? Perhitungan Bisa ya? perkalian, pembagian. Berarti tujuannya gimana Bu? Ya tujuannya saya ingin menekankan anak-anak supaya untuk menguasai perkalian dan pembagian dan terutama rumus-rumus untuk matematika itu perlu hafal dan perlu dikuasai karena untuk di matematika itu kan materi yang satu dengan materi yang lain itu saling berkaitan. Jadi kalau dasarnya anak tidak menguasai nanti untuk selanjutnya akan mengalami kesulitan. Iya, dasar. Kira-kira yang sudah dilakukan pembenahan apa aja ya? Ya paling saya itu memberikan tugas anak untuk menghafal terutama perkalian dasar dan rumus-rumus dasar yang sudah diajarkan di SD diulas balik di SMP. Karena apa? Karena SMP itu kan materinya lebih sulit dari SD dan masih ada kaitannya dengan materi SD itu. Makanya yang dasar itu harus mereka hafal dulu. Nah, Bu Mena kan bilang yang dasar harus dihafal dulu gitu. Terus apakah anak-anak belum hafal terkait materi dasar itu? Sama sekali. Kadang ada ya yang sudah bisa hafal itu paling bisa dihitung jari lah. Misalkan dari anak 30 yang paling di luar kepala itu paling ada anak 5. Sisanya itu sama sekali tidak menguasai. Misalkan perkalian 7 dikali 9 berapa? Anak yang sudah hafal langsung bisa menjawab 63. Tapi kalau yang lainnya pada diem. Diemnya itu kadang saya tanyakan memang anak itu nggak bisa. Terus kadang ada anak yang malu-malu seperti itu. Kadang ada anak yang sibuk sendiri. Mengapa ya Bu kok bisa? Itu kan materi dasar itu kan diajarkan di SD. Iya. Mengapa kok bisa sampai mereka itu belum hafal dan belum tahu itu bagaimana? Ya mungkin banyak kendala ya pada waktu SD-nya. Kalau saya perhatikan, saya juga punya anak di SD ya. Dengan adanya kurikulum sekarang itu kan menggunakannya tema. Tema itu kan satu materi untuk beberapa mapel. Mungkin dari situ kalau dulu kan materinya itu terfokus satu mapel. Tapi kalau di sini dicampur, mungkin di situ anak bingung atau gimana karena mungkin belum terbiasa juga ya. Jadi terseret-seret lah gitu. Yang satu belum dikuasai harus menguasai yang lainnya. Mungkin seperti itu. Hambatan lain kira-kira ada lagi nggak Bu? Kira-kira masalah yang ketika menghadap kelas 7 gitu. Selain itu ada lagi nggak? Ya kemudian masih sifat kekanak-kanakannya itu ya masih terbawa-bawa sampai sini. Mungkin di SD itu kan, kalau di SMP kan sudah dibilang anak remaja ya, tapi masih sifat anak-anaknya itu masih belum bisa dihilang. Berarti itu ya masih sifat kekanak-kanakannya. Kira-kira Bu solusinya
untuk yang tadi apa namanya sifat anak-anaknya seperti apa menghilangkannya ya Bu ya. Terus sama solusi untuk supaya siswa itu bisa paham terkait matematika dasar itu bagaimana tuh? Ya, yang pertama sering melakukan pendekatan dengan siswa bahwa yang pertama matematika itu sebenarnya mudah kalau anak itu mau berusaha dan mau belajar. Terutama yang pertama yang penting itu menyukai dulu. Kalau kita sudah menyukai pelajaran, insya Allah dalam mempelajarinya juga kita enjoy, merasa enjoy. Itu pendekatan. Kemudian yang kedua, saya memberi jam tambahan di luar jam pelajaran yang seharusnya untuk anak-anak yang belum menguasai itu tadi matematika dasar tadi. Saya panggil, kemudian nanti waktu pulang sekolah akan saya beri materinya untuk dihafalkan di rumah. Berarti diberikan materi, selanjutnya pendekatan dan siswa diminta untuk menghafalkan ya Bu ya. Iya. Karena matematika mau nggak mau memang harus hafal, harus ya, terutama rumus-rumus. Ya kalau rumus itu bagaimana Bu? Juga sama apa gimana? Ya kalau untuk dasar itu kan dihafalkan ya. Tapi kalau untuk materi di SMP rumus itu kan kita menemukan berbeda lagi ya. Kita misalkan rumus ini itu dari mana? Lah kalau dari dasarnya saja kita belum tahu, gimana kita mau untuk tahap berikutnya? Berarti matematika dasar itu memang dasar untuk semuanya gitu ya? Iya, untuk semuanya di kelas harus paham. Karena misal contohnya saja ya, untuk masalah mengenai bangun. Untuk di SD itu kan sudah diajarkan rumus-rumus bangun datar. Sedangkan untuk di SMP itu bangun ruang. Nah jadi untuk menemukan rumus bangun ruang itu harus tahu dulu rumus bangun dasarnya itu. Jadi kalau dari bangun dasarnya saja sudah tidak tahu, ya nanti menemukan rumus bangun ruang yang mengalami kesulitan. Nanti untuk rencananya nih Bu, untuk menghadapi masa seperti itu tadi rencananya yang pertama adalah mengadakan kelas ya, kelas tambahan, jam tambahan. Terus lagi memberikan tugas tambahan untuk siswa menghafal ya Bu. Terus kira-kira mau dilakukan kapan Bu? Maksudnya ya insya Allah untuk setiap kali pertemuan lah. Kadang anak juga kalau sudah pelajaran matematika itu anak-anak sudah sedih, takut atau apa. Terus saya berusaha untuk pada saat pelajaran itu ya supaya anak itu semangat. Kemudian mungkin dengan mengadakan diskusi, kerja kelompok, terus kemudian observasi di luar kelas supaya ada ininya lah, ada tambahan. Supaya anak juga tidak jenuh. Berarti nanti sudah mau mulai dilaksanakan ya Bu ya. Iya. Bismillah semoga lancar ya Bu. Terima kasih. Yang sabar. Benar banget, yang kudu sabar, benar-benar ekstra sabar. Yaudah ya Bu ya. Oke, ini mau lanjut lagi ya Bu ya. Semangat ya Bu. Nanti makasih. Semoga masalahnya bisa selesai. Amin. Semoga lebih baik lagi. Iya, amin. Semoga Bu